bisa lihat gajahnya sedang ada di sana teman-teman. Nggak bisa nih teman-teman, nggak bisa. Kita harus teduh, nggak ada cerita, kita harus teduh. Wah, ngepot ban belakang teman-teman. Di sini ada penunggunya gitu. Ya, jadi banyak yang bilang di sini. Oke, selamat siang teman-teman. Balik lagi di channel Danang Oli, dan pada video kali ini kita bakalan kembali lagi riding lagi, solo riding lagi untuk menuju ke kota Banda Aceh. Dan pada video sebelumnya kita sudah berjalan ya dari kota Banda Aceh, tepatnya dari Darussalam, terus kita lintas pesisir pantainya ke Ujung Bate, Pelabuhan Malahayati, terus ke Lawung dan ke Simpang Meligo. Nah, sekarang kita akan kembali lagi dari ini, saat ini datang dari Padang Tiji, SPBU ya, SPB Padang Tiji atau apa ya nih, saya lupa, nggak ada namanya. Jadi kita isi sedikit minyak di situ atau isi pertamak ya, sedikit aja, paling cuma 15.000, karena juga dari Banda Aceh juga sudah isi full kan. Nah, kali ini kita bakalan kembali melalui jalur ini. Kita teman-teman silakan subscribe dulu ya channel Danang Oli. Siapa tahu nanti bisa ada informasi-informasi yang bisa teman-teman dapat, apalagi teman-teman yang dari luar kota Aceh ya, tentunya yang mau touring menuju kota Banda Aceh ataupun ke Sabang gitu. Nah, karena kemarin video sebelumnya itu kita lewat Lawung, sekarang kembalinya kita lewat jalan tengah ke Sare teman-teman. Kondisi hari ini itu cuacanya mulai mendung dan mulai gelap lagi. Ya semoga aja ya awannya turun atau kabut, karena saya berharap kabut di Sare itu. Jadi karena soalnya kalau kabut itu kayak lebih keren aja gitu. Lebih seru aja gitu teman-teman. Ya semoga aja lah ya, kita perjalanan kita pulang akan lebih ramai daripada perjalanan pergi via Lawung. Karena ini adalah lintas, memang lintas apa ya, Banda Aceh Medan. Jadi banyak mobil-mobil angkutan pribadi, angkutan umum maupun angkutan-angkutan lainnya lah teman-teman ya. So, buat teman-teman yang masih semangat nonton video-video saya, silakan ayo kita lanjut lagi riding menuju kota Banda Aceh. Let's go. Teman, saat ini saya sudah mulai mendaki ke Gunung Selawah teman-teman. Tapi cuacanya teman-teman bisa lihat di langit mulai gelap, redup. Wah, angin juga mulai kencang sekali ya. Dan suhunya seperti turun nih. Padahal tadi itu lumayan terasa panas, dan sampai sini malah seperti mulai dingin, kayak mau hujan gitu teman-teman. Kalian bisa melihat tuh di langit juga gelap ya. Ya semoga aja tidak hujan sampai di Banda Aceh. Oh ya, nanti kita nggak akan melewati jalan utama Lambaru, tapi kita akan motong dari Montasik untuk ngelewatin kampung-kampung teman-teman ya. Sesekali kita akan rabas-rabas dari jalan pedesaan biar lebih seru aja gitu, biar lebih beda. Teman-teman boleh dicobain juga kalau kemari, enak sekali mainan. Wow, hujan teman-teman. Sepertinya rintik-rintik, jadi kaca helm saya kena percikan atau tetesan hujan ya. Semoga aja di layar juga enggak apa-apa. Kita coba untuk ini, kalau bedanya ya jalanan Lawung sama Sare. Kalau Sare itu karena memang lintasnya dilewati banyak mobil besar, mobil-mobil truk, bus seperti itu. Jadi jalannya juga benar-benar lebar nih teman-teman. Berapa meter ya kira-kira ya dari ininya aja, satu jalurnya dengan jalur lain, ditambah lagi barir jalannya. Wah, hujannya makin jatuh nih teman-teman. Sepertinya nanti kalau ke depan ada tempat teduh, kita akan teduh dulu. Dikarenakan memang hujannya semakin, waduh, anginnya juga makin berat teman. Aduh, subhan. Wow. Ini harus lebih berhati-hati kita untuk perjalanannya karena anginnya lumayan kencang. Oh ya, kalian juga bisa lihat ini jalanannya ada seperti garis hitam, seperti ada oli yang jatuh. Kita harus lebih hati-hati, takutnya licin kan.
karena ban kanan saya ini seperti agak peyang gitu. Nggak tahu ya apa, mungkin teman-teman bisa kasih tahu apa penyebabnya kalau agak peyang ya teman-teman. Nah, ini karena berhubung cuacanya juga antara hujan dan tidak hujan, perjalanan kita coba untuk terus dilanjutkan. Kita semakin mendaki untuk ke atas gunung, jadi kita mesti hati-hati aja ya teman-teman ya perjalanannya kali ini. Dikhawatirkan nanti kalau misalkan memang hujannya deras, kita berhenti sebentar pakai mantel. Terus kita, kalau memang deras sekali, sepertinya kita akan istirahat sebentar di atas, kalian meneduh ya. Di mana yang kita dapat lah yang lebih aman ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, kondisi jalanan di Sare ini memang benar-benar padat ya teman-teman ya. Maksudnya lebih padat itu lebih sering lah kita ketemu dengan pengendara lain, baik roda 2, roda 4, roda 6 gitu. Itu yang bedakannya dari lintas Lawung pada video sebelumnya ya. Sepertinya hujannya nggak jadi turun. Kita akan terus lanjut mencari tempat teduh lagi ya teman-teman, biar lebih asik lah gitu ya. Semoga aja, karena jamnya ini belum terlalu siang, jadi mungkin kita nggak terlalu terburu-buru untuk pulangnya. Kita cari tempat istirahat dulu, sekalian cari apa ya, jajanan atau makanan gitu yang bisa kita cemilin selama perjalanan. Ya seperti inilah perjalanan kita. Dan ini sedang ada galian jalan. Wih, bukan galian ya, lebih kayak apa, jembatan gitu yang nanti ditimbun. Kita antri dulu nih guys. Ya kita antri, kita ikutin aja mobil Hilux depan ini. Ya, nah inilah enaknya kalau misalkan kita riding roda 2 ya teman-teman ya. Kalau kita di Aceh, mau apapun mereknya tetap Honda sebutannya. Cuma kalau di Sumatera Utara kita lebih nyebutnya dengan kereta teman-teman. Kereta itu adalah roda 2 atau motor. Kalau mobil itu sebutannya motor gitu. Nah ini sepertinya pembangunan jalan lah ya, mungkin biar lebih kokoh, biar nggak gampang kena longsor. Karena seingat saya dulu tuh ada daerah sini tuh longsor ya, ini kalau nggak salah longsor daerah sini, makanya diperbaiki mungkin jalanannya biar nggak longsor lagi, di beton kayak gitu, kayak dibuat flyover gitu ya. Saya kurang ngerti soalnya, yang nggak sama sekali nggak paham dunia konstruksian gitu. Wow, jalanannya ya ini cuma jalanan sedikit aja teman-teman untuk yang diperbaiki, jadi nanti sisanya juga bagus lagi. Ini karena kemarin itu ada longsor, jadi ya ada pengurukan lah sedikit teman-teman. Nah kita sudah keluar lagi, udah jalan bagus lagi nih teman-teman, bisa lihat udah bersih lagi. Kita di belakang mobil Toyota Hilux untuk melanjutkan perjalanan. Wow, sebelah sana udah hitam sekali ya teman-teman. Saat ini kita sudah berada di Lembah Selawa ya. Cuman kita harus lebih berhati-hati karena ini mobil panjang. Ambil kanan bang. Kita nggak bisa paksa masuk ya teman-teman ya, biar aja mobil ini masuk, kita nanti ngikut. Oke. Jadi kalau kayak gitu kita harus agak jarak dari mobil, karena takutnya nanti mobil panjang itu bisa nggak tarik mundur. Kalau kita terlalu dekat kita nggak bisa kasih space ya untuk kita menghindar. Jadi kalau kayak tadi kan kita kasih jarak beberapa meter, mungkin 10 meter, kita bisa menghindar. Kalau dia seandainya mundur, kita tahu harus kemana larinya gitu teman-teman. Dan untuk saat ini sampai ini waktu cuaca semakin dingin teman-teman.
kita mau berhenti di mana ya? Atau di sini? Sepertinya kita ke depan lagi aja deh ya. Kalau bisa yang ngambil sebelah kiri aja, jadi nanti kita keluar lebih ini aja, lebih gampang kan. Ada lagi kok di depan warkop sebelah kiri, jadi kita istirahat aja di sebelah sana. Karena sebelah kanan ya rame-rame sekali gitu. Jadi biar lebih asik, kita ambil warkop sebelah kiri. Oh ya, dulu di sini itu ada penangkaran gajah teman-teman. Saya lupa. Biasanya dia seringnya itu di pinggiran jalan seperti ini. Nah, nanti biasa sering dikeluarkan untuk dilihat masyarakat gitu aja. Gajahnya jinak. Nah, itu dia teman-teman bisa lihat gajahnya sedang ada di sana, teman-teman bisa lihat. Jadi sini ada penangkaran gajah. Gajahnya nggak terlalu besar ya, nggak seperti gajah-gajah pada lainnya, karena memang ciri khas gajah kita kan memang kecil ya, kecuali gajah yang di Afrika teman-teman. Kalau Afrika memang gajahnya besar-besar sekali. Apa nanti kalau kita nggak dapat warkop yang di sini, kita berhenti di warkop Lembah Selawa gitu, karena masih banyak kok. Kalau di Aceh ini gampang kita cari area untuk istirahat, warkop banyak, warung kopi. Walaupun kita tadi nantinya nggak minum kopi. Kalau saya memang nggak minum kopi teman-teman. Saya biasanya palingan ngeteh atau ya susu, apa namanya, teh tarik susu gitu ya. Waduh, anginnya kencang banget. Hembusannya tinggi sekali. Oh ya, untuk lintas Sare ini kita harus lebih ekstra hati-hati karena banyak sekali mobil-mobil angkutan umum seperti L300 atau Hiace yang larinya luar biasa kencang. Kadang-kadang kita tidak dapat jalan, jadi ya kita udahlah ngalah aja ya. Jangan ego gitu kan, walaupun kita hanya roda 2. Karena kalau ada apa-apa juga yang susah kan kita nantinya teman-teman. Jadi di sini kita udah sampai Lembah Selawa ya. Nggak jauh lagi. Wow, bener-bener deh makin mau hujan nih. Gimana ya? Apa kita teduh sini aja dulu deh. Di sana ada warkop, kita teduh aja dulu di sini teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita. Sekarang jam berapa tadi ya? Jam 1, lumayan lama juga. Saya berhenti istirahat di SPBU Sare. Jadi kurang lebih tadi sekitar jam 11.30 atau setengah 12 kita berhenti. Saya berhenti di situ sampai jam 1 lah. Jadi ada sekitar 1,5 jam, karena tadi memang hujannya deras sekali, ditambah anginnya kencang. Jadi teman-teman juga bisa lihat di bagian aspalnya juga baru basah ya, maksudnya belum, masih tergenang air. Di gunung juga ini yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Jadi kabut ini yang saya kejar dari kemarin, semoga kita dapat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa menemukan kabut, walaupun mungkin nggak sampai bawah, tapi nggak apa-apa ya. Ini pun udah buat saya senang. Ditambah jalanan kita tapi harus hati-hati ya, karena habis hujan justru agak sedikit licin. Kita harus ekstra hati-hati, apalagi kalau nikung, karena khawatir ban sebelah kanannya ini agak botak atau agak peyang. Jadi kalau belok kanan tuh kayak buang-buang gitu. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah melihat ya bagian Gunung Selawah Agam. Seharusnya kita ini ada di kaki Selawah Agam sisi sebelah kanan. Tapi karena kabut itu tidak kelihatan teman-teman, kabut di depan gunung Selawah Agamnya tuh. Mungkin bawahnya aja yang kelihatan ya, tapi pucuknya nggak kelihatan. Saat ini kita di Lembah Selawah, di Sare ya. Di Sare, jalanan ini biasanya banyak yang jualan keripik-keripik. Ada bisa sebagai oleh-oleh lah teman-teman ya. Nah itu Selawah Agamnya teman-teman mungkin bisa melihat, tapi pucuknya nggak kelihatan karena ketutupan awan.
Biasanya kalau misalkan memang awannya turun di area ini itu ada kabut teman-teman. Jadi di atas aspal itu seperti ada asap-asap gitu kan. Cuman mungkin kalau kita tunggu barang 1 jam atau 2 jam lagi akan lebih turun lagi ya kabutnya kalau habis hujan gini. Tapi adalah kita lanjutkan aja perjalanan kita karena memang kita udah terlalu lama istirahat. Tadi ada 1 jam. Aduh, hujan lagi teman-teman. Ini seperti hujannya belum habis tadi. Sudah lewat nih. Aduh, kita coba teduh sebentar apa gimana ya? Baru juga jalan, belum lagi 5 menit jalan udah hujan lagi teman-teman nih. Yo, aduh. Kita istirahat sebentar atau kita teduh bentar, kita cari lokasi yang inilah ya. Semoga aja lebih nih. Wah, gile. Waduh. Nggak bisa nih teman-teman, nggak bisa. Kita harus teduh, nggak ada cerita, kita harus teduh. Bentar ya, hujannya deras teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanannya. Tadi kita baru keluar dari SPBU, nggak nyampe 5 menit juga hujan deras lagi. Terus kita tadi sempat teduh sebentar saja, nggak lama-lama, mungkin hanya sekitar 3 menitan udah langsung reda lagi. Ini hujannya di bawah angin, kencang sekali anginnya tadi. Jadi ketika angin lagi kencang itu hujannya juga lumayan deras. Tapi ketika anginnya lewat, ya udah hujannya langsung hilang lagi gitu teman-teman. Bisa jadi nanti di depan lagi bakalan hujan lagi, kita nggak tahu. Jadi cuma nanti kalau memang kesorean atau apa ya kita baru pakai mantel teman-teman ya. Untuk saat ini saya nggak pakai mantel dulu, jadi biar nikmatin aja dulu ya. Karena agak ribet juga dan agak risih. Kadang-kadang saya pakai mantel ini di jalan. Berhubung ini juga masih lama waktunya untuk siang ke sore, jadi kita jalan santai, menikmati kondisi jalanan. Dan mohon maaf nih kalau misalkan teman-teman ngelihat kaca atau gambarnya agak sedikit ngeblur, karena tadi sepertinya kena uap dingin, jadi kayak berembun bagian lensa kameranya. Tapi ya semoga aja sih aman-aman aja. Semoga nggak mengganggu visualnya. Jadi teman-teman bisa nikmatin aja. Oh ya, nanti kita nggak lewatin jalur sampai ke Lambaru. Saya mau bawa teman-teman yang mungkin yang kampungnya ada dari Indrapuri atau Montasik, kita pulang kampung ke sana. Jadi kita akan lewat dari jalur Indrapuri Montasik teman-teman, karena dari Montasik nanti nggak jauh ke belakang rumah gitu ceritanya. Oh ya, untuk info saat ini motor saya Vario ini, si Vario 125 LED 2016, aman-aman aja. Ini masih ini ya rintik-rintik gitu ya, hujan gerimis, kita nggak bisa ngebut. Kebetulan di depan juga ada motor mungkin mau ke Banda Aceh. Dari PD ini kayaknya dari PD mungkin mau pulang ke Banda Aceh. Mereka ada 2 orang. Sekalian aja kita iring-iringan. Untuk tikungan ini lumayan tajam dan lebar ya, karena memang habis ini kita akan ketemu dengan jembatan kembar atau jembatan Senapit yang konon katanya di sini ada penunggunya gitu. Ya, jadi banyak yang bilang di sini lebih horor lah gitu, kalau apalagi kalau lewatnya malam-malam teman-teman ya. Tapi ya seperti ini kondisi jembatannya. Ada kita kalau mau dari sisi kiri 1 jembatan, terus sana ada jembatan lainnya gitu. Jadi kita ambil sisi kirinya. Saya agak lupa ceritanya seperti apa. Yang jelas dulu ada hal-hal mistis lah di jembatan itu gitu kan. Oke, kita bakalan lanjutkan lagi perjalanannya. Hujan-hujan dengan suhu yang lumayan sangat dingin. Posisinya ini saya sudah melewati lembah Sare ya. Dan mungkin nggak lama lagi kan kita akan turun ke Indrapuri. Dari situ kita akan belok ke kanan, kita lurus ke Montasik aja teman-teman. Tapi ini mungkin masih agak beberapa kilometer lagi. Tadi waktu kita istirahat itu kurang lebih sekitar 70 kilo lagi lah untuk sampai ke rumah.
Jadi seharusnya sih nggak sampai 2 jam ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di simpang Indrapuri dan kita akan belok ke kanan lewatin jembatan ini. Jadi sebenarnya tadi dari Sare ke Mari itu lumayan jauh ya, ada beberapa puluh kilometer, tapi tidak sempat saya rekam karena kondisinya memang hujan terus. Dan di sini juga sudah reda hujannya, tapi sepertinya kita tetap pasang aja lah ya jas hujannya biar nggak gonta-ganti, karena jaket saya juga udah basah, biar nggak terlalu dingin. Jadi kita mau ke kiri teman-teman, kita lewat jalur Montasik, nanti nggak lewat jalur utama, jadi kita lewat pedesaan. Ya perjalanannya nggak terlalu jauh sepertinya. Kita ini daerah Indrapuri ya, seperti. Dulu saya pernah lewat sini, cuman sudah lama sekali, jadi agak-agak lupa ya teman-teman ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita coba jalan aja terus. Dan lumayan dingin ya, karena tadi memang ada beberapa lama tadi, ada mungkin sekitar setengah jam hujan terus. Kamera juga saya lepas karena takut makin basah. Jadi ya udahlah, kita lewat sini aja. Kita tembusnya ini nanti ke Piyeng, dari Piyeng nanti tembus ke Montasik, dari simpang Montasik kita belok kanan ke Blang Bintang. Kita ini terus ya teman-teman ya, dipantau terus. Oke. Jadi jalanannya kita akan lewati pedesaan aja kali ini. Wah, cantik sekali di sini teman-teman. Sudah ditanam padinya ya, udah mulai besar juga. Mungkin sudah umur berapa ya kali ya? Sebulanan mungkin ya. Sebulan atau 2 bulan mungkin di sini padinya udah bisa besar. Kalau di dekat rumah saya malah baru ditanamin, masih kecil-kecil, baru umur semingguan. Ini bunyi-bunyi nih mantelnya karena kena angin. Jalan terus saja nggak apa-apa. Seru kali ya jalan di sini. Licin. Aspalnya masih basah, terus licin ya. Jadi ngeri-ngeri sedep gitu. Nah iya, saya ingat sekali nih belok ke kanan. Tempo hari pernah nganter ini ya, kalau di sini ada namanya antar lintu atau kawinan gitu. Kita ngantar pihak laki-laki ke tempat perempuannya, terus pulangnya lewat jalur ini tembus ke Montasik. Wah, ini bisa lewat nggak ya? Bisa lah, bisa. Ayolah, bisa lah. Mobil wow, wadah. Kita harus lewatin ini teman-teman, karena kalau enggak kita akan terjebak di belakangnya. Oke, kita lewat teman-teman. Yuk lanjut lagi perjalanannya. Oke. Wow, bannya agak ngepot-ngepot nih karena licin ya. Terus ini juga areanya lumpur. Wah, bener-bener nge-trailing kita hari ini kah. Wah, ngepot ban belakang teman-teman. Licin sekali. Panjang dong ini lokasi yang harus diaspal. Ya teman-teman, tadi lumayan panjang ya. Sebenarnya ada berapa kilo, mungkin ada sekitar 2 kilometer area yang sedang dilakukan perbaikan jalan ya teman-teman ya. Dari simpang depan tadi itu sampai ya lumayan lah jauhnya. Jadi tadi nggak sempat saya record aja semua karena memang jalanannya licin. Jadi berhubung kita akan menghemat baterai juga, jadi tadi saya ringkas aja sampai ketemu aspal lagi nih teman-teman. Kita nggak jauh lagi, kita sampai ke Piyeng.
Dari sini nanti kita akan tembuskan lagi ke simpang Montasik itu, belok kanan ke Lambaru lah ya. Kita tinggal ikutin aja sih jalanan ini. Ini nggak jauh lagi. Kalau di sini sih udah aman ya, sepertinya udah aspalnya udah nggak ini lagi, maksudnya nggak seperti tadi ya. Kalau tadi kan memang banyak perbaikan jalannya gitu kan. Kita usahakan aja sampai sana juga, semoga aja nggak hujan lagi ya teman-teman ya, biar kita bisa record lebih lama kan. Kalau jalur ini jalur pedesaan. Ayam. Jadi sedikit cerita teman-teman ya, dulu tahun 2004 itu kan Aceh pernah kena tsunami ya, gempa dan tsunami. Jadi rumahku itu juga kena dampak. Waktu itu aku tinggalnya di apa, ruko-ruko gitu di depannya sebenarnya. Kami mengungsinya sampai kemari karena kawasan ini yang dianggap orang tua saya itu apa namanya, aman lah dari bencana tsunami. So kita jadinya ngungsi di sini kurang lebih itu sekitar 1 minggu baru kita balik lagi. Wah, ini sepertinya ada kena angin kencang jadi patah ya, rubuh. Oke, kita lanjut lagi aja teman-teman. Sekarang kita sudah ada di simpang 3 nih, jadi simpang 3 Montasik. Kita ngambil kanan ya, karena kalau ke kiri ke Anak Galung itu nanti kita tembusnya juga apa namanya, jalan besar, jalan tadi yang pertama kita lewat waktu hujan-hujan. Jadi kita ngambil jalan kanan, kita lewat pedesaan, nggak terlalu jauh juga dari rumah, mungkin sekitar ya 5 atau 6 kilo lah dari sini, jadi lebih dekat lah kalau kita pulang. Terus tadi sempat sebenarnya di jalan ada yang nyetopin gitu ya, nggak tahu sih, mungkin tak minta bantu atau apa. Cuman saya nggak berani berhenti, bukan apa, kita nggak tahu ya, apalagi tempatnya agak sepi ya, untuk menghindari lah macam-macam. Bukan kita nggak mau nolongin, tapi karena saya juga nggak bisa nolongin, ya udah kita lewat aja, daripada kan kita mengambil resiko. Ya udahlah, tadi saya juga lewatin. Aduh. Nah, untuk kawasan di sini itu karena jalanan pedesaan, jadi ya beginilah, untuk nggak terlalu besar, dikelilingi oleh sawah-sawah. Di kiri kanan kita ada sawah-sawah cantik sekali. Widih. Dan sawah juga padinya sudah mulai besar. Ini juga jalannya masih agak bergelombang ya, jadi harus hati-hati karena licin sekali. Oh ya, ini mungkin baterai saya juga udah tidak terlalu banyak lagi ya teman-teman ya, mungkin ya udah kedip-kedip juga tadi. Jadi kalau videonya tidak sampai tuntas, sampai finish di depan rumah, jadi mohon maaf karena memang keterbatasan device. Bentar, ini jembatannya agak tajam. Lagi pula juga perjalanan kita sudah hampir finish, sudah hampir selesai, nggak jauh lagi sudah sampai rumah. Nanti sampai simpang belok kiri sampai ya, kalau kalian belok kanan kita bakalan ke Bandara SIM Sultan Iskandar Muda milik Banda Aceh. Jadi ya udahlah, mungkin segini aja ya teman-teman ya videonya untuk hari ini, dan terima kasih juga yang sudah mengikuti dari Padang Tiji ya, dari Padang Tiji tadi sampai pulang ke rumah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong di subscribe channelnya. Oke, gitu aja buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.